Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sekali kehebohan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Oke. Status saya tentang mbaknya yang sakit. Kebetulan pagi tadi datang ke tempat saya dan dia curhat, dia nangis, dan setiap kali dia netesin air mata pinggangnya sakit katanya, dan akhirnya dia rebahan sampai pucat sekali. Karena saya tidak tahu kronologinya seperti apa, maka saya menanyakan dengan detail sekali apa yang terjadi dengan mbaknya. Setelah saya paham kronologinya maka saya langsung menelpon labor department. Kalau tidak salah ada di rekamannya. Jadi apa yang terjadi, kronologinya seperti apa dan bagaimana, akhirnya kita telepon labor department, dan akhirnya labor department memberikan saran bahwa jika masih belum dikasih gaji dan apa semuanya itu bisa dituntut. Sebenarnya kita sudah tahu, cuman kita mau bawa dia langsung ke labor department, tapi lupa kalau hari ini Sabtu dan labor department tutup. Dan setelah saya menghubungi labor department dan sempat berbicara juga dengan labor department, bagian customer service-nya, habis itu saya memberikan informasi ini langsung pada KJRI. Tapi karena juga Sabtu, saya kirimkan pada salah satu staff, ada buktinya Mbak, jam berapa waktu mbaknya datang, langsung saya infokan ke KJRI. Dan setelah itu saya telepon KJRI berkali-kali dan tidak diangkat. Ya saya paham, dan akhirnya salah satu staf tersebut memberitahu bahwa lagi meeting Mbak Yuni, nggak bisa. Saya mentok nyampe di situ, labor department saya sudah hubungi, KJRI saya sudah hubungin, dan agennya sendiri dihubungin, tidak ada respon, bahkan menyalahkan mbaknya. Mungkin ada rekamannya, mbaknya bisa dengar sendiri. Majikannya juga nggak ada respon. Jadi hari ini mbaknya itu datang ke tempat saya karena pingin ke bandara, nggak punya uang sama sekali. Itu awalnya ya. Jadi kalau majikannya sebenarnya memberikan dia uang terus pulang, mungkin kasus ini tidak akan terjadi. Dan gak akan ada yang tahu apa yang terjadi. Jadi karena majikannya tidak memberikan apapun pada mbaknya bingung, akhirnya mbaknya nyari saya, butuh uang untuk perjalanan ke bandara. Nah, selama ini kan kalian selalu nitipin uang nih ke saya. Kenapa saya expose? Biar tidak terjadi fitnah. Ya, saya menerima uang donasi itu akan sekalian lihat kemana menyalurkannya, gak caplok dewe. Ya, jadi saya menyalurkannya kemana, di mana, seperti apa, itu kalian akan lihat sendiri. Dan saya sudah memberikan uang 500. Ada salah satu mbaknya yang sebenarnya mbaknya sendiri itu punya kasus utang. Tapi dia bilang, Miss, ternyata aku kasusku gede, ternyata ada orang yang kasusnya lebih gede. Memberikan itu pada Yuli 100, jadi dia pegang 600. Yang membawa Yuli ke tempat saya temannya juga nggak punya uang karena barusan pulang dari Indonesia. Nah, cerita punya cerita, ngobrol punya ngobrol, dia lemes. Akhirnya saya telusurkan di studio saya. Tidur, terus dia mengeluh sakit, panas badannya. Nah, saya tahu ini orang ini punya visa Mbak. Jadi kadang-kadang saya itu nggak ngeh mau nyeritainnya gimana. Nah setelah itu anak saya, karena kebetulan anak saya orang lokal, jadi dia bahasa kantonisnya lebih pintar dari saya. Akhirnya anak saya telepon 999, dan akhirnya 99 datang. Setelah datang mbaknya ini dibawa langsung jalan. Nah, setelah dia di perjalanan, posisi dia nunggu ruangan, saya upload fotonya dia waktu dia tidur di lantai. Tujuannya adalah memberitahu kalian semua bahwa saat sakit itu tidak ada siapapun yang akan peduli sama kalian sendiri. Jadi kalian harus peduli pada diri kalian sendiri. Jaga kesehatan. Itu tujuan awal saya. Jadi saya lempar di media sosial. Saya butuh saran dan kritiknya. Bukan saran dan kritik untuk ke KJRI, ke labor, ataupun ke 99. Saya sudah melakukannya Mbak. Jadi saya buat status itu posisinya sudah di jalan. Semua sudah saya lakukan. Nah, dari situlah saya
mengeksposnya di media sosial. Dan saya ingin memberitahukan semuanya bahwa kita hidup di rantau harus berhati-hati. Kalau sakit kita harus sendiri, Mbak. Nggak ada yang peduli. Termasuk suamimu, ibumu, majikanmu, agenmu, termasuk saya. Saya juga nggak peduli, yang ngerasain sakit kan jenengan. Karena itu jaga stamina. Dan kenapa media sosial itu saya lempar? Kenapa foto itu saya lempar keluar? Saya ingin memperingatkan kalian semua bahwa ini bisa terjadi pada siapapun. Karena apes tidak ada dalam kalender. Itu maksud saya. Dan saya ingin mengatakan bahwa orang Hongkong itu ada yang seperti ini. Dan agent juga ada yang seperti ini. Setelah itu kan saya pulang nih dari setelah upload tuh saya pulang. Anak saya telepon. Jadi setelah saya upload seperti itu 1 jam berikutnya, mbaknya sudah dapat kamar, makanya saya expose secepatnya. Dan setelah itu saya sudah menghubungi KJRI. KJRI akhirnya menghubungi saya dan KJRI mengatakan bahwa akan menghubungi agennya secepat mungkin. Nah, habis itu perjalannya waktu tenggang 2 jam. Jadi 1 jam saya upload, terus 1 jamnya lagi kalau sudah mendapatkan kamar, anak saya telepon, "Mami, kenapa kamu bantu orang masih ada aja orang yang menghinamu?" Kaget saya. Wah, anak saya nggak bisa bahasa Indonesia. Tahu dari mana kamu, Le? Loh, Facebookmu, YouTubemu, WA-mu kan yang megang aku, Mami. Aduh, iya. Dan kebetulan waktu itu Mas Sandro lagi teleponan sama saya. Dan anak saya mengeluh, Mbak. Sorry ya, gelegean. Anak saya mengeluh. Kenapa sih kamu melakukan yang terbaik buat orangmu sendiri? Buat orangmu sendiri? Buat orang Indonesia sendiri? Kenapa sih orang Indonesia tuh masih menghujatmu, Mami? Tidak capekkah kamu membantu orang lain, Mami? Aku langsung ngomong sama aku, wes gak usah drama. Yo, ada yang suka, ada yang gak suka. Saya langsung ngomong gitu sama anak saya. Tapi ini bukan sekali 2 kali loh, Mami. Kamu kan nunjukin di Facebook biar mereka berhati-hati, biar mereka tahu bahwa di Hongkong itu ada majikan yang tega gitu loh. Padahal kamu itu menolong orangmu sendiri, orang Indonesia, Mami. Kenapa mereka salah paham dengan dirimu? Saya bilang sama anak saya, kita tidak bisa menyenangkan banyak orang. Ada yang menghujat, ada yang menjatuhkan, itu sudah biasa. Dan berhati-hatilah saat ada orang menyanjungmu. Suatu saat kamu terpental. Iya, ngerti, tapi tidak seperti ini. Aku sebagai keturunan Hongkong aja merasa kecewa kenapa orang Indonesia seperti ini. Dan yang menertawakanmu itu pembantu, Mami. Harusnya kan mereka seneng karena kamu membantu. Tapi mereka sepertinya nggak suka. Saya bilang sama anak saya, jadi orang baik tidak perlu orang suka. Yang penting melakukan. Padahal kamu sudah melakukan semuanya. Kenapa mereka masih salah paham? Jadi untung anak-anak saya sudah besar ya. Untung Meme sudah besar, Thomas sudah besar. Kalau mereka masih kecil, apakah tidak mental mereka yang kena gitu loh. Jadi saya cuman sedikit kaget aja dengan respon-respon yang begitu menghujat ya. Ini saudaramu sakit. Saya lempar di media sosial biar kalian tahu bahwa ini realita, ini kenyataan. Kalau agennya tanggung jawab, nggak mungkin dia cari saya, Mbak. Dia tuh jalan sampai gini-gini loh, nepipis pegangin tembok loh sayang. Dan kalian tahu MTR ke Kuntong itu ke alamat saya jauh, Mbak. Dia penuh perjuangan ke tempat saya hanya untuk minta uang. Minta uang apa? Ke MTR. Lu sedih lo saya. Yo, masa sampean yang sehat diparingi sehat hari ini. Ngelokno koncone satset. Ayo kerja satset bareng aku. Yo, janganlah menghardik, menghina, menjatuhkan. Ya apa sih, Rek? Sama-sama orang Indonesia nih gak apa-apa kamu bilang saya goblok lah, gak jelas lah, aku kira apa-apa. Saya melempar keluar itu biar kalian tahu. Kenapa, Mbak?
udah SMS kamu loh Mbak. Jadi saya cuman berpikir bahwa ya apa sih podo-podo Indonesia pantas kita diketawain orang lain ya. Saya membantu memberikan waktu saya dan saya langsung telepon labor, saya telepon 99, saya langsung telepon KJRI. Respon kalian seperti itu. Ya nggak ada yang salah, bahkan saya di captionnya sudah bilang saya sudah telepon 99. Nih di sinilah kalian tidak melihat apa dan ditelaah. Apa tulisannya itu dimengerti dulu, difahami dulu. Jadi saya heran loh. Terus kalian ini yang suka berdebat satu sama lain, jangan membela saya keterlaluan. Jangan karena saya terus kalian punya dosa terus menghujat orang lain. Ini saya sudah wanti-wanti. Saya tidak ingin kalian menghujat orang lain karena saya ikut dosa Mbak. Ya, jadi dari beberapa kasus itu ya wis memang dosaku oke. Jangan ditambahi dosa saya dengan membela saya terus saling menghujat satu sama lain. Jadi sedih saya Mbak. Nggak tahu kenapa saya sedih banget. Jadi buat teman-teman, ayolah kita bergabung satu sama lain. Bahkan ada salah satu orang dari organisasi tuh langsung telepon saya. Dia langsung telepon saya menanyakan, "Wis, ini ya apa wis ditangani tak? Butuh bantuan tak ya apa ya apa?" Aku bilang sudah selesai semuanya. Saya upload itu karena sudah selesai semuanya. Saya jadi lempar itu semua karena sudah selesai semuanya Mbak. Jadi buat Mbak ini sebenarnya ujian. Terus dari media sosial ini saya ingin mengatakan bahwa banyak sekali terjadi kasus-kasus seperti ini yang tidak pernah terungkap. Jadi monggo jenengan sing maha pinter, sing maha tahu bagaimana penanganannya. Ayo kita sama-sama memberikan masukan gitu loh. Ini versi saya, ini cara saya seperti ini. Nek wong loro teko ndek rumahku, tak hubungin orang-orang yang seharusnya saya hubungin, satset dan pada akhirnya nggak bisa, saya telepon ambulan. Ini menurutmu saran dan kritiknya ya apa? Ini bener nggak yang aku lakukan? Terus oke, sebagianmu bagaimana? Ayo, kamu sebagai orang yang sangat pinter sekali, monggo sarani. Atau cuman bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Saya tidak mereaksi apa yang Anda ingin lakukan pada saya. Cuman saya sangat kecewa sekali kita sebagai orang Indonesia, dan itu ditunjukkan pada anak saya karena banyak yang screenshot ke saya. Kenapa saya sampai buat status, Mbak? Jangan di screenshot ke saya status-status orang itu biar tidak menjadi penyakit hati di saya. Dan kalau kalian heboh, Mbak, tujuan orang itu akan sukses karena memang tujuannya adalah untuk huru-hara. Ya, aja huru-hara lah, dosanya malah nambah-nambah. Ayo dukung doa. Uang Irania belum tak kirim, terus ini semuanya nanyain ke saya, "Miss, saya mau bantu mbaknya yang sakit, Miss, ini saya mau bantu mbaknya yang sakit." Gak ngerti aku terus ya apa, iki sing Rania jek tak hold, duitnya belum tak supply. Ini wis ada kejadian ini lagi, ayo piye? Belum tak buka donasi. Saya tidak donasi kok, karena kalian sudah nitip uang ke saya. Jadi sewaktu-waktu ada apapun iku tak kirim no mbak, tak kayak no wes sopo ae. Jadi nggak perlu ada kasus baru saya minta donasi, enggak. Karena setiap hari itu orang datang ke tempat saya itu ninggali 100, ninggali 200 itu ada. Buat apa, Miss? Ya buat kalau mendadak seperti ini. Untuk YouTube kayak apa? Loh ya tak kayak bantu uang liya. Ya apa? Gak studio kayak larang loh mbak. Gak studio itu kan kalau saya nggak punya studio, saya nggak punya tempat, kan nggak iso ketemu sama mbak yang sakit ini. Karena saya sudah melarang siapapun datang ke rumah saya. Ya, jangan gampang panas dengan apapun, jangan gampang sakit dengan apapun, jangan mudah kecewa dengan apapun. Ya, diteliti dulu, nggak usah tukaran gara-gara saya. Ya, wes ora apa-apa. Wah, anakku dhewe ya kobongan mau. Masa sih membantu sesama Indonesia malah orang Indonesia ini sendiri yang marah?
Dia itu sopo sih mami? Nah. Saya bilang udah nggak usah dibahas. Jadi terima kasih sekali. Kadang bantu orang juga masih salah, bantu orang masih digoblok-goblokin, bantu orang masih dicerca, dihina dan dimaki-maki, tapi saya akan terus membantu orang. Yang mau saya bantu. Saya akan terus membantu orang yang mau saya bantu. Jadi saya tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Jadi buat para hater, terima kasih sekali. Dan semoga jenengan dikasih kesehatan yang lebih, dan semoga keluargamu dikasih kebahagiaan, sejahtera, dan bangga punya anak seperti Anda yang pinter, yang jagoan dalam segala hal. Dan semoga jenengan tetap sehat biar Anda tahu nikmat Tuhan yang tidak pernah bisa dihindari. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih, bye bye.